Dan Allah dalam Al-Quran memberikan kemudahan tanpa syarat. Cuma tadi ada satu syaratnya adalah lepas kamu dari kamu. Itu saja. Makanya wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib tuh. Selalu ada jalan keluar kalau kamu bukan kamu gitu. Dan akan diberikan rizki yang tanpa batas. Kenapa? Karena dia ar-razzaq pada diri kita. Dialah al-ghani. Dialah yang kaya. Dia mugni. Nah, maka kita harus pahami. Maka di dalam hikam itu dibagi. Ada bagian dohir dan batin diri kita. Ada dikatakan adalah anarod dawahiro bi anwari asarihi. Ya. Jadi Allah menyinari lahir dohirnya hamba itu dengan cahaya makhluknya. Ya, wa anaros sarraira bi anwari ausafihi, ya. Dan Allah menyinari batin hambanya dengan cahaya sifat-sifatnya tuh. Berarti kita ini pada saat tekuk di lidah ditekuk, maka kenapa Abah selalu tekukan lidahmu dalam berdoa itu? Tekukan lidahmu. Nah, inilah tentang dada. Berhentilah bernafas. Nah, itu. Maka dikatakan pada saat Lailatul Qadar itu angin tidak berhembus. Nah, itu maksud angin tidak berhembus itu bukan angin luar dirimu, tapi angin nafasmu. Tarik nafas, tahan. Nah, diamkan. Situlah kau berkata dengan itu dengan diri batinmu. Itulah cara komunikasi dengan dia. Maka itulah tentang sodar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi, ilahi anta maksudi, ilahi anta maksudi, waridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara, alhamdulillah wa syukrillah. Hari ini kita ada hari Kamis, adalah kita diberikan nafas dan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk live bersama Allah. Karena pada saat kita hidup berarti kita ini adalah seperti wayang yang sedang dimainkan oleh Allah. Maka kuncinya adalah bagaimana wayang tersambung dengan dalang. Tetapi yang harus dipahami oleh kita, ya kita wayang pada kita pula dalangnya. Maka ada diri dohir, ada diri batin. Maka sahabat yang karena masalah ini ada tentang solusi dari masalah. Dan sahabat-sahabat bertanya kepada Abah tentang yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Di sebalik kesulitan itu ada kemudahan. Jadi artinya bahwa setiap satu masalah itu sebetulnya Allah sedang memberikan dua solusi kepada kita, sahabat. Tetapi kita tidak paham. Pada dasarnya pada saat masalah datang itu sama saja. Pada saat ujian datang pada kita karena kita akan dinaikkan, adalah kita akan diberikan kelulusan tadi semua. Maka Abah selalu mengajak pada panjenengan semua adalah marilah kita selalu berpikiran positif kepada Allah di semua, dan supaya solusi itu adalah selalu ada dari sisi Allah. Karena kita harus, maka Abah terus mengkaji, mengenal diri supaya kita mengenal Allah. Supaya apapun yang kita hadapi, kita bersandar pada Allah. Nah, bersandar kepada Allah itu tentang penyambungan antara dohir dan batin. Antara makhluk dan khalik. Ya, bagaimana tersambungnya. Karena manusia sadar nggak sadar, sebetulnya pada saat dia hidup, dibangunkan pagi, maka sesungguhnya dia live bersama Allah. Nah, disitulah yang harus ditumbuhkan al-yakin tadi semua.
bahwa kita ini adalah sedang dipegang oleh dalang. Maka itulah kenapa Allah mengingatkan kepada baginda Nabi pada saat Abu Bakar merasa takut di dalam gua waktu dikejar-kejar Abu Jahal. Maka kata Allah bahwa la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih karena Allah selalu bersama kita. Nah, bagaimana memahami Allah bersama kita? Nah, inilah yang harus ditumbuhkan kesadaran. Berhubungan dengan Allah itu tidak dengan yang dohir, tapi dengan yang batin. Karena yang bisa berhubungan dengan Allah itu adalah ruh Allah yang ada pada kita. Selama ini kita berdoa dengan salah, menggunakan yang dohir. Maka setiap yang dohir itu tidak tersambung dengan dia. Amaliyah yang dilakukan oleh yang dohir ini adalah sia-sia di sisi Allah, sahabat. Nah, selama ini kita selalu dengan teriakan, dengan perkataan mulut untuk menyampaikan pada mulut kita itu. Maka baginda Nabi bersabda, banyak orang berkalam, berquran, hadis lewat mulutnya, tapi tidak melewati tenggorokannya, maksudnya tidak masuk ke dalam dadanya. Masuk ke dalam rumah Allahnya. Sehingga, nah, padahal sesungguhnya Allah itu setiap kesulitan itu ada dua solusi. Nah, ini juga pertanyaan Kiai siapa dari Lombok ya, Kiai sehat semua ya, tadi semua. Nah, makanya barangkali hari ini Abah kajiannya agak sedikit ilmu nahu tadi semua ya. Abah tuh sebenarnya bukan ahli dalam bidangnya. Tetapi mau nggak mau karena ditanya tentang back to Al-Quran, maka kita harus sedikit menggunakan alfiah gitu kan. Barangkali kalau alfiah Abah buruk tolong ya. Tetapi insya Allah Abah paham. Tetapi kalau disuruh diuraikan dari ilmu nahu ya tentu adalah hanya mereka juga. Nah inilah kembali ya tadi. Makanya dalam mudah itu dalam Al-Quran ada bahasa sahlun, ada usrun, tadi yusrun, ya. Jadi mudah itu ada yang mudah, yang sahlun itu mudah tapi memiliki syarat gitu. Tapi adalah usrun, itu adalah mudah tanpa syarat sebetulnya. Dan Allah dalam Al-Quran memberikan kemudahan tanpa syarat. Cuma tadi ada satu syaratnya adalah lepas kamu dari kamu. Itu saja. Makanya wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selalu ada jalan keluar kalau kamu bukan kamu gitu. Dan akan diberikan rizki yang tanpa batas. Kenapa? Karena dia ar-razzaq pada diri kita. Dialah al-ghani. Dialah yang kaya, dia mugni. Nah, maka kita harus pahami, maka di dalam hikam itu dibagi, ada bagian dohir dan batin diri kita. Ada, dikatakan adalah anarod dawahiro bi anwari asarihi. Ya. Jadi Allah menyinari lahir dohirnya hamba itu dengan cahaya makhluknya. Ya. Wa anaros sarrairo bi anwari ausofihi. Ya. Dan Allah menyinari batin hambanya dengan cahaya sifat-sifatnya. Tuh. Berarti kita ini pada saat tekuk di lidah ditekuk, maka kenapa Abah selalu tekukan lidahmu dalam berdoa itu? Tekukan lidahmu. Nah inilah tentang dada. Berhentilah bernafas. Nah itu. Maka dikatakan pada saat Lailatul Qadar itu angin tidak berhembus. Nah itu maksud angin tidak berhembus itu bukan angin luar dirimu, tapi angin nafasmu. Tarik nafas, tahan, nah, diamkan. Situlah kau berkata dengan, itu dengan diri batinmu. Itulah cara komunikasi dengan dia. Maka itulah tentang sodar. Sodar itu dada. Karena sadar itu datang pada sodar gitu. Maka kenapa dalam Al-Quran Allah ingatkan la'allahum yarshudun gitu kan. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tuh. Kata Allah, aku ini dekat, maha dekat. Tapi kedekatannya dengan Allah kebanyakan manusia nggak sadar. Tadi antara al-abid wal ma'bud itu bersatu. Abid wal ma'bud itu antara makhluk dan khalik itu tadi semua. Sahabat, maka inilah tadi makanya kenapa Syaikhullah mengingatkan banyak makhluk yang dicari makhluk. Banyak makhluk takut dengan makhluk. Banget makhluk, ilahnya itu makhluk gitu.
La tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha. Orang yang makhluk mengingat makhluk itu himar. Karena makhluk itu doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Jadi jangan takut dengan makhluk. Makhluk itu tidak ada sebiji zarah pun dia bisa bergerak. Tidak ada satu makhluk pun bisa memberikan darurat. Tapi sadar nggak sadar manusia ini sekarang takutnya dengan makhluk. Makhluk yang takut makhluk. Miskin itu makhluk. Dan juga dalam riyadoh di sini di tempat abahnya ada riyadoh tidak tidur. Ingat, ngantuk itu makhluk. Maka tadi kita harus lawan. Setiap makhluk itu kita lawan. Pertama tubuh, makhluk, lawan. Ngantuk, lawan. Lapar, maka disunahkan saum, lawan. Begitu. Karena lapar itu makhluk, ingat itu. Tadi semuanya makhluk. Tetapi yang memberi lapar itu Allah. Lapar itu Allah. Kenyang juga Allah. Nah disinilah kamu berada di sisi mana? Di sisi kesulitan, di sisi dua kemudahan dari Allah. Maka setiap kita menerima musibah, ayo jangan mengeluh. Karena setiap masalah itu, tadi yuridullah bikumul yusra, pasti ada usra. Di sebalik kesulitan itu ada dua kemudahan bahkan. Nanti kita lihat. Berdasarkan ilmu nahu tadi semua ya, menggunakan ilmu nahu ya. Jadi di sini katakan ana dawahiro bi anwari asyarihi wa ana sarrairo bi anwari alsofihi. Jadi ada cahaya batin, ada cahaya dohir. Cahaya dohir dikatakan oleh Syatailah li ajli dzalika afalat anwaru dawahir walam ta'fal anwaru qulubi wasyarairi walidzalika kila. Dikatakan adalah ada sebagian ulama mengatakan inna syamsan nahari tagrubu bil lail wasamsul qulubi laisat tagibu. Dikatakan Allah menyinari dohirnya dengan cahaya makhluknya dan menyinari batinnya dengan cahaya sifat-sifat Allah. Tuh. Maka tadi kalau menghadirkan sifat Allah yang dalam dada, maka nanti kita bahas alam nasrah. Karena di situ ada di dalam surat Al-Instirah itu ada solusi yang dua. Allah menjelaskan tentang setiap satu masalah punya dua solusi. Dan disinilah yang harus dipahami. Dan solusi bagi Allah itu mengenakan usra, yusra. Artinya solusi yang tidak ada. Sebenarnya tidak ada syarat. Mudah tadi semua. Makanya kita akan lihat nanti. Jadi kita lihat. Nanti dalam ini. Jadi di sini dikatakan adalah inna samsan nahari tagribu bilail. Sesungguhnya matahari siang terbenam oleh malam. Jadi matahari siang itu terbenam oleh malam, tetapi adalah wasamsul qulub laisat tagribu. Sementara matahari hati tidak pernah terbenam. Maka tubuh ini tidur, ruh kita hidup gitu. Maka napas. Nah disitulah kata Abah kenapa kita ini harus sering nekuk lidah, menahan nafas. Nah disitulah doa. Doa itu bukan peminta kata Abah juga tadi malam, tapi adalah menghadirkan da'a ya da'u. Jadi lepaskan sebagai si abdun, serahkan kepada si ma'bud. Serahkan sebagai si makhluk, tembuskan pada si khalik gitu. Nah, selama ini kita prakteknya selalu yang doa itu mulut ya. Tadi. Maka disitulah pada saat kamu berkalam, Allah itu adalah bisu. Pada saat kamu mendengar Allah itu budak, itu maka doamu nggak didengar. Wong kamu yang berkalam kok. Maka disinilah la sautin la harfun tanpa suara dan huruf. Maka disinilah kamu bicara di rumahnya. Maka di sini adalah qalbul mu'min baitullah. Berarti rumah. Di sini ada rumah Allah. Nah setiap rumah Allah itu pasti ada multajam. Tuh. Nah, itu. Di baitullah sana kan ada multajam tempat kamu ngomong. Tapi itu kan multajam syariat. Multajam hakikat ya adalah speakernya Allah di hatimu. Ini yang dikatakan tadi ada inna syamsan nahara tagribul bil lail. Sebetulnya adalah bahwa cahaya siang itu terbenam dengan datangnya malam. Tapi wasamsul qulubi laisat tagibu. Tapi matahari batin tidak akan pernah tenggelam. Tidur pun kamu diurus gitu. Nah inilah enaknya sudah mengerti nafas masuk, nafas keluar. Kamu bisa dijamin rezeki oleh kalau udah ngerti nafas. Nah, karena pada saat kamu mati dohirmu, nafasmu terus berjalan. Nah sementara nafasmu sudah mengerti siapa dirinya, maka nafasmu lah yang membawamu. Bahkan bukan hanya rizki.
Bahkan dikisahkan dalam kitab Syirul Asrar, orang bisa miraj pada Allah dengan tidur. Karena tadi, pada saat kamu tidur, kesadaran dirimu sebagai makhluk hilang. Tadi. Dan Allah sudah melepaskan kamu. Kata Allah, aku lepaskan jiwa manusia pada saat tidur. Maka itulah Nabi mengajarkan bagaimana manajemen tidur pada kita. Sampai ada, kamu harus satu khotam Al-Quran. Kamu harus pergi haji sebelum tidur. Itu isyarah Nabi. Maksudnya bukan khotam Al-Quran. Maka dibacalah kulhu 3 balik. Itu satu khotam Al-Quran. Bacalah Fatihah 1 balik. Itu satu khotam Al-Quran. Pada saat kamu pergi haji, waqafa, wukuf. Karena haji itu wukuf. Maka bagaimana wukuf qalbi sebelum tidur? Tadi semua. Itulah. Maka kata Abah, karena kita punya gelombang theta. Sebelum tidur itu rileks. Nah disitulah kamu bisa mendoktrin dirimu. Berkata pada dirimu. Tadi ya, dan bangun tidur, itulah disunahkan. Ya, kita ngerti hakikatnya, kenapa Nabi nyuruh bangun di tengah malam gitu kan tadi. Sahabat ya, itu ya. Jadi dasarnya itu. Jadi pada dasarnya setiap masalah yang datang pada kita itu ada satu solusi. Makanya di dalam surat Al-Insyirah ini dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wisrak alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Ulang lagi oleh Allah tadi. Inna ma'al usri yusra. Allah mengulang. Ada 2 nakiro, ada 2 ma'rifat. Kalau pada saat sesuatu itu adalah memiliki makna ma'rifat, diulang lagi ma'rifat, berarti satu masalah. Tapi pada saat Allah mengatakan usri yusra, dibatalnya adalah usri yusra, maka ada 2 nakiroh. Berarti 2 nakiroh itu berarti kalau isi ma'rifat 2 berarti satu masalah. Tapi pada saat isim nakiroh 2 berarti 2 solusi. Tuh sahabat. Maka disinilah bagaimana cara prakteknya. Karena orang tuh banyak bisa ngerti dalil, ilmu nahwunya bagus, tapi tetap aja bingung prakteknya. Karena pada dasarnya karena tidak mengenal diri. Ya, nanti kita akan bahas ya sedikit ya. Jadi banyak hal nanti berdasarkan hikam juga dan lain sebagainya. Kita lihat selalu menggunakan Quran, hadis, kitab ulama ya sebagai hujah kepada kita. Tapi jangan terjebak dengan dalil itu, sahabat. Karena dalil yang sebenarnya dalil ada di hatimu sendiri sebenarnya kan gitu. Cuma Abah suka ada yang nanya, Abah dalilnya mana? Nah itu makanya Abah suka menggunakan kitab ya. Maka disinilah salah satu penyebab bahwa solusi tidak selesai karena kamu hanya ingin solusi tapi tidak pernah tadi mau berbuat gitu. Hanya angan-angan. Maka dikatakan ar-raja'u ma qoronahu amalun. Wa illa fahuwa umniyatun. Tuh. Harapan itu diiringi harus dengan amal. Karena Allah itu tidak akan mengirimkan kamu duit. Apapun amalnya. Nah disitulah Imam Ghazali mengajarkan. Termasuk amal kita begini. Berdoa gitu kan tadi. Itu termasuk amal yang tadi. Nah tadi kalau orang itu menginginkan sesuatu. Oh lapar. Nah amalnya apa? Makan gitu. Makan itu bukan kenyang. Tapi amal untuk menjemput kenyang. Kenyang itu Allah. Tuh. Hadirkan Allah pada kenyang itu. Akan hadir Allah. Allah itu selalu hadir. Kamu haus. Nggak usah cari, ya Allah berikan hilang haus. Minum saja. Allah ada di situ. Hilanglah haus kamu itu. Allah kamu makan. Oh ya Allah berikanlah rasa kenyang pada makan. Nggak usah. Kamu makan. Maka datanglah kenyang itu. Karena dia sang kehadiran. Sebenarnya pada saat kamu masalah, kamu ada langsung Allah itu ada solusi dari Allah 2. Dan solusinya adalah bukan bukan sulit tapi mudah tadi semua ya. Makanya ini yang harus dipahami ya. Maka kata-kata mudah itu di Quran ada sahlun ya, sahlun ya. Yang satu lagi adalah selain sahlun adalah yusrun, ada sahlun, ada yusrun. Padahal Allah menggunakan yusrun tuh. Kita harus ngerti apa kata sahlun, apa yusrun. Jadi kalau sahlun itu mudah, tetapi mudahnya itu kepada orang tertentu. Tadi mudah membetulkan motor, tetapi hanya kepada orang yang ahli.
Mudah memeriksa kesehatan. Kalau dia buat dokter, tidak buat kita. Mudah mengangkat beban 150 kilo kepada lifter, atlet angkat berat, tapi sulit kepada kita. Itu kalau dalam bahasa sini adalah sahlun tadi semua. Tapi Allah tidak menggunakan kata sahlun di sini. Justru Allah menggunakan yusrun. Jadi mudah kepada semuanya. Tuh. Gitu sebenarnya. Cuma ada penghalangnya tadi. Nah, siapa penghalang? Ya kita, anggapan kita. Yang harusnya masalah itu dua solusi, kita malah takut dengan masalah. Kita pusing dengan masalah. Padahal tidak ada kelulusan tanpa ujian. Nah, itu ya. Nah, itu saja barangkali. Mari kita lihat nanti dari beberapa hikmah hikam tadi semua. Maka tadi termasuk di dalam tak sempit tak kalah sempit. Nah itulah dia adalah basatoka kaila yubkiya kama al-qabdi wa qabaduka kaila yatruka kama al-basti wa akhrajaka anhuma kaila takuna li syai'in duna. Allah melapangkanmu karena bukan milik kesempitan. Allah menyempitkanmu karena bukan milik kelapangan. Pada saat kamu sempit, kamu ingatnya kesempitan. Pada saat kamu lapang, kamu ingatnya kelapangan, bukan Allah. Nah di sini persoalan. Jadi semudah itu sebetulnya. Ya, tadi semua. Kan bukti kamu pada saat kamu lapar, kamu kan ingat makan tuh. Allah tuh nyuruhnya, kamu pergi aja langsung kenyang. Tapi malah sebaliknya. Orang begitu lapar ingat nasinya, lupa pada Allahnya. Tadi semua, ya. Jadi ini yang harus beberapa hal yang harus dipahami oleh kita, ya, ini. Makanya yang harus dipahami dulu. Yang kedua ada kata satu, la tarfa'anna ila ghairihi hajatan. Janganlah sekali-kali engkau mengajukan kebutuhan apapun kepada selain Allah. Tadi semua. Nah kita ini latah, mulut kita ini suka ngeluh pada orang. Nah inilah masalah. Kata Abah juga. Ataupun kalaupun dia udah ngeluh masalah, dia berdoa. Gunakan lagi mulutnya. Sama juga masalah. Tadi. Nah ini ya yang harus kita luruskan. Padahal tadi. Semudah kamu itu kelapar, ingat makan, maka kenyang itu semudah itu. Solusi itu lapar, maka masalahnya lapar, maka solusinya makan. Gak usah kamu doa lagi, ini lagi, gak usah sebenarnya. Sama dengan masalah. Setiap Allah kasih masalah, sebetulnya di situ ada dua hikmah yang besar untukmu. Ada kelulusan, ada perbaikan, ada peningkatan sebenarnya. Kenapa setelah Ramadan itu, setelah dibakar Ramadan itu kan dari api yang menyala. Panas, lapar. Dari hari 1 Ramadan sampai Ramadan, di penghujungnya ada Syawal. Karena di situ ada salah, peningkatan. Sahabat. Inilah yang mari kita, selain memahami tentang syariatnya, kita harus pahami hakikatnya. Karena hakikat itulah yang sebenarnya. Gitu loh. Maka la tarfa'ana ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika. Pakai yarfa'u ghairuhu maka huwalahu wadi'an. Tadi semua. Jadi kalau engkau janganlah sekali-kali engkau mengajukan kebutuhan apapun kepada selain Allah. Bisa kita ini kan belum apa-apa sudah. Jangan masalah duit nih, nggak punya duit nih. Tapi pinjam duit dong. Wah itu ke makhluk lagi. Jadi maka kalau Imam Ghazali menyarankan setiap kita punya masalah tahan 3 hari, 7 hari. Karena pada dasarnya disitulah solusi. Nah, yang kedua tadi ya sabar. Karena segala yang dari Allah itu wajib sabar. Ingat itu. Nah, itu. Jadi sementara kita kebanyakan nggak sabar setiap masalah, bahkan langsung bereaksi. Ah itulah persoalan sahabat ya. Jadi li ghairihi adalah hajatan huwa muridu alaika fa kaifa yarfa'u ghairihi makana huwa lahu wadi'an. Dialah yang mendatangkan kebutuhan itu kepadamu. Bagaimana mungkin selain Allah dapat mengangkat sesuatu yang Allah yang bikin? Nah, ini persoalan. Tadi semua kesulitan itu dari Allah. Karena Allah ingin memberimu 2 solusi. Gitu. Tapi kamu ngadunya ke makhluk. Nah, ditambah. Akhirnya yang tadinya isim nakirohnya itu adalah soalan itu adalah kenapa menggunakan 2 nakiroh. Sementara solusi menggunakan isim ma'rifat. Artinya karena Allah ingin ngasih tahu masalahnya satu lu gitu. Gitu. Sementara solusinya tadi menggunakan yusrun itu adalah 2 kali diulang. Berarti isim nakiroh. Berarti sebenarnya solusinya 2 gitu. Gitu. Kalau nakiroh ketemu nakiroh tetap 2.
Tapi kalau isi ma'rifat ketemu isi ma'rifat sebetulnya satu. Makanya tadi masalahnya satu gitu. Tetapi apa namanya? Maka dikatakan adalah satu ilah. Fakaifa yarfa'u ghairihi makana huwa lahu wadi'an. Tadi dialah yang mendatangkan kamu kebutuhan itu, dan kemudian malam yastati, bagaimana malam yastati wa ayyarfa hajatan an nafsihi. Maka dikatakan fakaifa yastati wa ayyakuna laha an ghairihi rafi'an. Jadi semua ya, barang siapa tidak mampu melepaskan dari kebutuhan, bagaimana mungkin ia mampu melepaskan kebutuhan orang lain? Kenapa tidak boleh pergi pada orang itu? Karena dia sendiri punya kebutuhan. Maka kata Abah juga, selama makhluk dalam makhluk, termasuk bagi kita Nabi kita Muhammad, juga kita ini harus benar itikad nih. Sekali lagi, sampai Allah ingatkan kepada Muhammad, ya Muhammad, kalau ada orang, manusia, makhluk yang bisa memberikan syafaat, suruh bikin seekor nyamuk. Nah ini juga itikad orang Islam, ini nggak beda dengan itikad orang Kristen. Menjadikan Yesus juru selamat, menjadikan Nabi Muhammad juru selamat dengan syafaat. Tapi kamu tidak mampu melihat Allah di sebalik baginda Nabi. Kan ini persoalan. Kau hanya melihat tubuh Nabi, musyriklah. Tadi semua. Karena makhluk itu ada dua bagian, dohir dan batin. Makanya kenapa Muhammadun itu adalah bahwa dia basyarun lakal basyari. Nah yang lakal basyari itulah yang memberikan syafaat. Tadi bukan Muhammad bin Abdullahnya. Nah ini suka salah. Ya, itikadnya. Maka kenalilah Rasulullah dengan benar. Gitu. Jangan memberikan sesuatu yang bukan kemampuannya. Maka tadi pada saat Muhammad pamannya adalah ponakan dari Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, semua pamannya nyemplung. Karena Muhammad yang dohir tidak bisa memberikan pertolongan. Itulah sampai muncul. Maka kenapa waktu Nabi Muhammad meminta kan sifat makhluk lagi. Nah, maka pada saat meminta berarti muncullah Muhammad Basarun. Karena dia ingin pamannya iman. Doalah 3 tahun nangis. Dan diijabah oleh Allah. Malah muncul ayat nenggor beliau. Innaka la tahdi man ahbabda. Walakin Allah yahdi mayyasha. Itulah yahdi mayyasha milik Allah. Yudillu mayyasha milik Allah. Maka Nabi diingatkan ayat lain. Ya Muhammad tugas menyampaikan. Bukan mengatur. Nah itulah sahabat. Maka di penghujungnya beliau sampailah pada derajat Muhammad. Si Ahmad ini sampai Muhammad. Maka dimi'rajkan oleh Allah setelah Nafi Ahmad bin Abdullahnya begitu. Aduh, ini yang memang ini 90% orang Islam masih percaya syafaat pada manusia. Pada Allah sudah mengatakan doro wala naf'an wala mautan. Tidak ada makhluk bisa darurat manfaat, tidak bisa menghidupkan mematikan. Ini merembet kepada hukum-hukum yang lain, menyembelih binatang, orang seenaknya menyembelih ayam, kambing dengan dia. Mana boleh? Kamu yang tidak punya hidup, kau menghentikan hidupnya kambing dan ayam. Nah, disinilah juga persoalan kepada orang syariat. Tadi akhirnya syariat bersandarnya kepada Ahmad bin Abdullah. Nyembelihnya sandar pada inilah yang mari kita luruskan sahabat. Ya yuk kita belajar sama-sama. Tadi semua supaya kita ini pulang pada Allah itu sudah benar-benar ridho. Orang yang ridho itu sudah mengerti siapa Tuhannya. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Nah, inilah yang harus mari kita inikan. Nah, mari kita langsung saja dulu ke bagaimana nanti kita balik lagi ke hikam. Ya, setengah jam ini akan Abah gunakan tadi semua ya. Maka kenapa kata Abah juga di dalam dalam surat Al-Insyirah ini Allah adalah menjelaskan dengan kata sodrok ya. Jadi kita harus mengerti di sini kenapa alam nasroh laka sodrok. Alam ada dua, adalah huruf a dan lam kan di sini. A fungsinya adalah istifham. Kemarin Abah sudah jelaskan. Ada jenis cara takriri tadi semua. Kalimat pernyataan menggunakan pertanyaan untuk mempertegas pernyataan. Tapi yang harus dipahaminya lagi di sini adalah jadi lam itu ada kalimat nafi dan lam. Lam itu kalimat nafi ya. Nafi. Yang dinafikan ada menolak makna dari kata karena efek jajem kepada kata nasroh tadi semua. Nah pahami. Qalb adalah nasroh itu untuk menggunakan kata nun bukan kata aku tapi kami. Berarti kamu dan aku. Nah disinilah persoalan abid wal ma'bud.
kami. Di sini persoalan makhluk dan khalik. Maka makhluk khalik satu. Abid wal ma'bud satu. Maka tadi malam kita sudah bahas makna ibadah secara luas bukan menyembah. Nah disitulah bagaimana al-abid wal ma'bud. Kamu abdun, Allah adalah sebagai ma'bud. Kamu adalah makhluk, Allah sebagai khalik. Tapi khalik dan makhluk wahid. Abid, abdun dan ma'bud satu, wayang dan dalang satu. Maka masalah pun, nah disinilah kenapa satu masalah itu dua solusi. Kalau kamu sudah mengerti sebenar-benarnya abdun itu ma'bud gitu. Nah, dan kamu ada posisi pada disitulah maka ada bahasa tubadil. Kenapa Abah ajarkan nekuk lidah supaya hadir Allah itu. Karena tentang kesadaran. Sadar itu ruhmu, sadar itu Allah gitu. Pada saat bukan jasadmu tidak sadar mati. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Makhluk mati tadi. Bagaimana berkomunikasi dengan yang hidup? Yang kedua, makhluk yang adam tidak ada. Bagaimana komunikasi dengan Allah al-wujud ada? Nah, inilah makanya Allah sengaja tiupkan sebagian. Faida sawaituhu wa nafahtu fihi mir ruhi. Dia tiupkan sebagian dari ruhnya untuk kamu komunikasi dengan dia, untuk kita kembali dengan dia. Hanya ruh kita, cuma ruh kita aktif, kalau jasadmu nggak aktif. Aku empatmu, aku tigamu, biarkan aku duamu tadi semua. Supaya di situ adalah nasroh kami. Karena kalau begitu kami bukan dengan kamu, kami itu. Tapi kami, dia dengan dia. Yaitu ruh yang ditiupkan pada diri kita dan dialah. Itu al-mu'min, miratul mu'min tuh. Yang ditiupkan kepada kita sebut si mu'min, tapi kembali kepada Allah al-mu'min. Tadi semua. As-salat mi'rajul mu'minin. Begitu juga salat. Si mu'min kembali kepada mu'min. Dia kembali pada dia. Dia mengingat dirinya. Dia menyaksikan dirinya. Dia menyembah. Dia tadi semua. Zikir, dia mengingat dirinya. Syahadat, dia menyaksikan dirinya. Tadi semua. Ya. Salat. Dia adalah menyembah dirinya tadi. Nah inilah yang harus dipahami. Nah ini menjadi masalah pada saat kamu adalah kamu. Maka tadi nasroh itu ya. Makanya nah di sini laka, laka ini kepada siapa? Nah ini laka. Lamnya bisa diartikan milik, ka itu kamu. Tapi kamunya sebagai siapa gitu loh. Kamu itu. Maka di sinilah kap artinya yang dimaksud di sini adalah Muhammad. Ini kan kepada Nabi Muhammad Quran ini. Laka kepadamu tadi semua ya. Maka Nabi Muhammad secara khusus tapi secara umum kepada Muhammad seluruh makhluk ini. Maka nasroh adalah merupakan fiilnya. Nah sodrok dari kata sodr, dada. Sodrok itu adalah dada, sodr yang berfungsi sebagai mudhof ilaih. Dada siapa gitu kan. Kalau kamu adalah kamu bukan dada Muhammad, nah kamu nggak bisa selesai masalahmu gitu. Karena dia itu bersama Muhammad, ingat itu ya. Allah melapangkan dada Nabi Muhammad dengan apa? Nanti muncullah ilmu, hikmah, iman, ya, cahaya pada hatimu. Maka solusilah udah di situ. Maka tadi karena ada dua bagian, ada matahari dohir, ada matahari batin, ada badrun, ada samsun. Itulah Nabi. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun. Nah, iksir itu kalau seandainya kamu sudah menggunakan yang dalam. Pohon surga. Iksirun wagoli yang mahal, yang tubuh ini murah. Karena summa rodadahu asfala sapil di tempat rendah dunia ini, badan ini danaya rendah. Maka untuk sampai tingginya itulah kenapa kita diajarkan sujud. Sujud itu tubuh bagian 7 kepalamu, 2 telapak tanganmu, dengkulmu dan 2 jempolmu ratakan dengan tanah. Alam nasrah. Disitulah wasjud waqtarib adalah sujudlah dan mendekatlah. Sebagai siapa yang sujud itu? Nah ini yang harus dipahami tadi semua ya. Maka disitulah maka bagaimana kata Abah? Kaf ha ya ain sod di sini sod. Sodar dada. Sudur dada. Sadar dada. Nah, gitu. Kenapa sadar itu sodar? Sodar itu sadar karena memang kesadaran itu ada dalam dadamu. Maka alam nasrah laka sodrok. Nah mari kita lihat ayat selanjutnya. Alam nasrah laka sodrok. Nah, kita lewat saja langsung saja kepada tujuan. Nah di sinilah sesungguhnya Allah kata Abah satu masalah 2 solusi. Allah menggunakan fa inna ma'al usri yusra.
Inna ma'al usri yusron. Tuh. Maka di sini ada ada harful istinafin, ya. Jadi adalah huruf permulaan. Jadi istinafin itu adalah huruf permulaan atau fa-nya pak titik tadi semua. Sebenarnya ada inna harfu taukidin. Ini maaf ya sahabat, mungkin yang ahli ya tolong diluruskan tadi semua ya. Di sini ada harful istinafin, ada harful taukidin. Inna. Kenapa? Karena banyak orang nggak percaya di sebalik kesulitan itu ada dua kemudahan. Maka kenapa menggunakan kata inna? Fa inna. Fa-nya ada harfu istinafin, kemudian adalah sebagai permulaan, sebagai titik. Adapun inna ada harfu taukidin untuk penguat. Ya. Karena ada yang nggak percaya bahwa berita ini, bahwa Allah mengatakan di sebalik satu masalah itu ada dua solusi. Maka Allah menggunakan kata inna. Ya. Nah, ditambah lagi di sini ma'a itu. Ma'a adalah dorof, artinya dorful makanin. Adalah inna artinya adalah bersama. Bersama sulit itu ada mudah. Bersama makan itu ada kenyang. Bersama minum itu ada hilang haus. Bersama masalah juga dua solusi bahkan di situ. Karena Allah menegaskan di sini. Ada isim nakiroh dengan isim nakiroh. Tapi isim ma'rifat dengan isim ma'rifat. Tadi semua. Maaf ya. Barangkali buat teman-teman ini, Abah sebenarnya nggak suka ngaji kayak gini karena ini agak sulit bagi umum tadi semua. Tapi nggak apa-apa karena terlanjur yang menanya kiai. Jadi Abah sedikit ya, tolong tapi kiai luruskan tadi semua ya. Jadi di sini diberitakan, nah ya, sebenarnya kalau orang ngerti nahu ya tadi semua, kita akan ngerti setiap dalil itu ada madlul, setiap nas itu mafhum nasnya ketemu sebenarnya. Cuma tadi kadang-kadang ngajinya kita ini bukan mengaji, tapi bukan mengkaji. Nah itu persoalannya. Nah inilah persoalan kita ya. Ayo kita rubah hari ini. Saya percaya yang ahli-ahli alfiah itu kalau dia mau mengkaji. Tapi sayang kalau seandainya apapun itibar yang diberikan huruf, kamu tidak akan paham juga kalau tadi. Nasroh, kamu yang ada. Ini juga persoalan. Maka tidak sedikit kiai nggak ngerti apa yang dibacanya. Maaf. Karena dia tidak membuka. Dia tutup dirinya. Maka kenapa saya baca kitab-kitab ma'rifat tapi nggak ngerti? Iya, karena kamu adalah kamu. Tadi ilmu ma'rifat tidak bisa dikenal dengan Allah itu bukan dengan ilmu. Sampai pada Allah itu bukan dengan ilmu. Sampai pada Allah itu bukan dengan amal. Sampai kepada Allah itu bukan dengan ilmu ma'rifat. Karena ilmu ma'rifat dengan ma'rifat beda. Ilmu ma'rifat pengetahuan ma'rifat. Orang berkata ma'rifat tapi belum mengalami, itu bukan ma'rifat. Maka ma'rifat itu adalah tentang pengalaman yang harus kita lewati, yang harus kita jalani. Itulah maka kehidupan ini sekolah. Dimudahkan, disulitkan, disiangkan, dimalamkan, dimahidupkan, dimatikan. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahari fil lail. Itu dalam rangka mendewasakan si badan supaya sadar sebenarnya dia tidak ada, yang ada hanya ruh Allah pada jantungnya. Inilah yang boleh berkomunikasi dengan Allah. Inilah yang harusnya berhubungan dengan Allah, ruhmu. Ruh Allah bukan ruh kita. Maaf ya sahabat. Maka disinilah persoalan. Maka ma'a di sini adalah mudhof ilaih. Ma'al usri adalah mudhof ilaih. Nah sekarang siapa sandarannya? Kenapa jadi mudhof tadi semua? Ya, yusron adalah isim inna muakhar tadi semua. Jadi yusron. Ya, mana khobar innanya? Di sini jumlah dorof yang ada khodam inna muqaddam. Ya kalau maaf. jadi ngaji gini ya tadi semua, tapi tidak apa-apalah supaya ngerti bahwa di sebalik kesulitan itu ada dua kemudahan kan tadi katanya minta dalil, minta hujah yang jelas gitu kan tadi semua. Jadi di sini seolah-olah karena di sini adalah khobar inna, jumlah dorofnya ada sebuah khodam inna muqaddam itu, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, di sebalik makan itu ada kenyang. Tuh. Di sebalik masalah itu dua solusi gitu. Maka kita lihat nanti bahwa ternyata Allah memberikan solusi tadi yang begitu mudah pada kita. Cuma kita maunya yang sulit gitu kan. Jadi ayat ini menjelaskan karena usri itu kesulitan, yusron itu artinya kemudahan. Di sebalik kesulitan itu, di sebalik lapar itu ada kenyang. Di sebalik makan itu ada kenyang. Di sebalik solusi itu, di sebalik Ramadan itu ada syawal. Salah peningkatan tadi semua. Tadi di balik habis dibakar Ramadan itu terik yang panas, kamu bisa iftar. Itu makanya id ada yaudu. Nah, tubuhnya ayyada yu'ayyidu pesta gitu loh.
Nah, kalau seandainya kita ngerti, tubuh kita akan selesai masalah. Karena selesai masalah itu iftar, kembali makan, pesta, senang-senang. Tadi semua. Nah, cuma kita kebanyakan senang-senang dulu. Belum id, ada ya'udu. Tadi semua. Ya. Yusron itu artinya kemudahan. Berarti yang menjelaskan sesungguhnya ada inna, ada orang. Kenapa digunakan inna? Karena ada orang gak percaya di sebalik kesulitan itu ada kemudahan. Malah dia ngeluh pada makhluk gitu. Padahal di sini dikatakan oleh Syai'illah tadi semua. La tarfa'na ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika fa kaifa yarfa'u ghairuhu maka huwa lahu wadi'an man la yastati'u ay yarfa'a hajatan an nafsihi fa kaifa yastati'u ay yakuna laha an ghairi rafi'an. Jadi jangan kamu mengadukan masalah itu pada makhluk. Masalah itu dari aku loh. Pada saat kamu sempit sekarang lapang, sekarang sempit itu dari aku loh. Karena kamu kemarin pada saat lapang milik lapangan. Nah sekarang pada saat kamu udah sempit kamu dikasih lapang. Hei sadari, lapang itu juga aku loh. Karena aku tidak ingin kamu milik sempit, begitu. Maka di balik lapang ada sempit, di balik masalah ada solusi. Tadi semua. Inilah Allah jelaskan di surat Al-Istirah ini. Dari atas alam nasroh laka sodrok, di bawahnya Allah menyebut inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, diulang. Berarti ayat ini menjelaskan sungguh ada inna, ada orang yang tidak percaya disebutkan di sebalik kesulitan itu ada kemudahan, bahkan kemudahannya ada dua solusi gitu kan tadi. Maka Allah mengulang di sini ya. Ada kemudahan maka dikatakan inna bahkan ditambah ma'a. Nah itu udah inna, inna ma'al usri usro. Itu coba. Aduh ini sebetulnya Allah itu aduh kalian ini payah kata Allah itu gitu kan tadi. Maka kaidah bahasa Arab kalau sudah inna disatukan dengan ma'a gitu kan, berarti ma'a itu berarti sudah diobral oleh Allah kesulitan itu untuk menolong kamu gitu. Maka ulama tasawuf mengajarkan jangan pernah meminta dibebaskan dari ujian, kuatkan bahuku. Tadi semua. Makanya juga termasuk nadom kul ya adim antal adim qad hamana hamun adim wa kullu syai'in hamana ya hunu bismika ya adim. Kembalilah pada dia. Masalah itu dari dia. Pada saat kamu menyelesaikan masalah, dua hijab lagi tuh. Tadi semua. Ya. Bahkan ada hadis Nabi sahabat, pada saat kamu punya masalah dan kamu adukan pada makhluk, maka sesungguhnya Allah akan bukakan 70 masalah baru. Inilah yang menjadikan manusia terhijab oleh dirinya sendiri. Tadi semua. Allah tidak terhijab oleh kita. La hijabaka illa biwujudika. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwatihi. La hijabaka illa biwujudika. Tiada penghalang bagi dirimu adalah dirimu sendiri. Di sisi mana kamu itu berada? Sekarang ibadah sisi makhluk. Apapun di sisi makhluk. Yang ada di sisi Allah. Ini kan persoalan tadi semua ya. Jadi penggunaan kata tambah lagi dia maka itu punya makna adalah gandeng. Kata inna dan kata ma ini digandengkan oleh Allah. Karena memang di sebalik kesulitan itu Allah siapkan dua kemudahan. Ya. Kalau ada masalah itu wajib, soalnya begitu kata Allah. Setiap aku kasih masalah wajib ada solusi. Nah itu. Cuma masalah manusia nggak tadi. Terus yang dipikirin ini masalah bukan solusi. Padahal masalah itu adalah makanya ada sabab, ada musabab. Tadi semua. Orang selalu bersandar pada sebab, tapi lupa pada musabab. Tadi semua. Ya. Tadi pada saat lihat asap, lupa melihat api. Nggak mungkin ada asap tanpa ada api, gitu loh. Nggak mungkin ada masalah kecuali ada dia. Untuk apa? Bukan untuk nyiksa, tapi justru untuk sayang pada kamu. Habis sehat kasih sakit. Sakit itu bukan menyiksa. Ternyata meningkatkan daya tahan tubuh. Ternyata mengampaukan. Kalau orang sudah ngerti sakit, maka dia akan tiap hari, ya Allah sakitkan tubuhku. Coba. Tadi sama saja. Kalau orang sudah ngerti mati, ya Allah matikan saya. Pasti. Karena itulah penggantian casing baru. Yang lebih canggih dari casingnya cinit-nit. Sekarang SIM card itu mengharapkan masuk ke Apple dengan picture yang lebih bagus. Bahkan bisa wajahnya itu berubah. Nah, itu sekarang ada teknologi kan.
bisa menipu. Nenek-nenek rubah jadi apa namanya Syahrini dan lain sebagainya. Hati-hati video call ya. Hari ini semuanya serba tipuan semuanya. Hati-hati. Ulang ayat ini ketika itu tadi adalah bahwa tapi manusia kebanyakan tidak percaya di sini karena kata inna. Nah, ini apa yang kata usrun, ada usrun ya, sama dengan yusrun, sebenarnya di sini adalah usrun bentuknya ma'rifat ya. Jadi di sini ada pengulangan ma'rifat ya. Usrun bentuknya ma'rifat, diulang ma'rifat itu menunjukkan hal yang sama. Isi ma'rifat dengan isi ma'rifat, usrun yusrun. Tetapi pada saat apa namanya masalah itu adalah Allah memberi satu masalah, berarti Allah itu karena kata usrun yusrun itu satu masalah. Isi ma'rifat dengan isi ma'rifat berarti satu. Kalau isi ma'rifat diulang isi ma'rifat berarti hanya satu. Kalau isim nakiroh rubah dengan isim nakiroh berarti dua. Nah itu satu masalah dua solusi. Kalau di situ adalah tapi ketika apa namanya yusrun ya bentuknya adalah nakiroh diulang dengan nakiroh maka bentuknya hal yang berbeda maka di situ berarti ada dua solusi ya. Ini balasan tadi. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Seolah-olah Allah berkata ketika aku kasih kamu masalah, hei hambaku, aku kasih kamu dua solusi. Nanti Abah ajarkan solusinya seperti apa. Dan bagaimana itikodnya. Karena orang ngerti ngaji tetapi juga nggak ngerti yang menghalanginya itu apa. Nggak ngerti juga bagaimana cara keluar dari masalahnya. Nah itu. Ngajinya sih bisa, tetapi ya tadi monyet ngegugulung kelapa. Tadi semua ya. Maka dikatakan kata yusrun yang pertama beda dengan kata yusrun yang kedua. Berarti ada dua solusi. Karena menggunakan isim nakiroh ya. Seolah-olah jadi seberat apapun masalah, solusinya ada dua. Ingat itu. Setiap masalah itu. Maka pada saat kamu punya masalah tadi syaratnya. Tidak boleh adukan pada makhluk. Kan masalah itu datang dari Allah. Dari Allah. Pada saat kamu datang pada makhluk, muncullah hijab pertama pada dirimu. Sahabat. Setelah begitu nanti kamu adalah bukan meminta. Kan tadi ada dua matahari pada dirimu. Ada Samsun, ada Badrun. Ingat tubuh ini Badrun tidak punya cahaya. Maka tubuh ini bisa tidur. Sementara ruh nggak tidur. Nah, itulah Syaitanullah katakan. Ada dua cahaya. Cahaya pada tubuhmu. Tapi cahaya matahari itu adalah cahaya hatimu. Sifat aku. Lagi tidur pun kamu diurus. Karena kita walaupun tidur tubuh ini, walaupun mati tubuh ini, tetap hidup itu ada, ruh itu ada, kerja. Bahkan kamu bisa pada saat punya masalah, tidur, bangun tidur sebetulnya, kamu, kenapa ya kok masalahnya selesai? Gitu. Coba nanti kamu sadari tadi semua. Kalau udah kayak apa ini udah, waduh, udah seru dah pokoknya. Asyik dengan Allah itu, asyik. Karena Allah itu ternyata nyata, realistik, bisa dibuktikan. Bahkan bisa ditantang, diuji maksudnya gitu. Coba ya Allah buktikan. Maka Abah itu sekarang makin pada satu saat, satu tempat yang di situ mustahil menurut makhluk itu ada sesuatu. Coba kamu uji Allah di situ. Nah, tapi sekarang nggak usah uji yang tinggi-tinggi dulu. Karena nanti tingkat keyakinan kamu juga akan berubah. Coba kamu minta pete di Jerman Timur. Bayangkan itu. Ingin makan dengan pete di Jerman Timur. Kan itu sebetulnya, tapi kamu sadar siapa kamu, siapa Allah. Abdun dan ma'bud. Lepaskan abdun kamu, lepaskan pada ma'bud. Ternyata benar setiap solusi masalah. Ada dua solusi. Gitu. Bahkan di tempat paling mustahil sekalipun. Di Belanda ada dapatkan jengkol gitu. Nah itu nanti kamu akan senang dengan itu. Sehingga kamu asyik dengan Allah itu. Asyik gitu. Tadi semua sampailah kerinduan pada Allah itu memuncak. Kamu ingin selalu seperti calon pengantin, ingin selalu ketemu dengannya. Hari ini bukan tidak ketemu, tapi hari ini sering terhalang tadi. Itulah yang membuat manusia tidak sadar tubuhnya itu penghalang. Walaupun orang ma'rifat sekalipun, maka pada saat tubuhnya punya kebutuhan selain Allah, kalau tidak mampu melihat Allah, celaka. Maka itulah doa makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah itulah hati-hati. Gara-gara makan bisa masuk neraka. Nah itu. Kalau kamu pandang nasi adalah nasi. Kalau pandang air adalah air. Nah itu ya sahabat ya yusrun
di sini ada kata mudah dalam bahasa Arab itu ada dua. Kata apa? Sahlun dan yusrun. Tapi yang dimaksud sahlun adalah mudah yang tidak mudah. Mudah bersyarat. Mudah kepada pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bagi mudah, bagi orang ahli nahu, ngerti, mudah membaca setiap kalimat. Ahli syaraf mengerti, menyusun huruf setiap. Tadi semua, bagaimana? Kata demi kata gitu diolah. Kan tadi semua. Mudah. Tapi sulit bagi yang nggak ngerti. Mudahnya itu mudah bersyarat. Itu disebut sahlun. Ya. Tapi Allah di sini tidak bukan kata salun. Tapi menggunakan usrin. Tadi semua. Yusro. Ya, usri, yusro, tuh kan, yusri, yusro, kan tadi semua, ya. Berarti kalau begitu, di sini Allah sebenarnya mudah, yang artinya semua makhluk bisa melakukan, asal ngerti caranya. Karena kalau seandainya, itulah Ar-Rahman, Ar-Rahim, gitu kan tadi. Ar-Rahman itu cinta Allah tanpa syarat, Ar-Rahim cinta Allah dengan syarat. Tadi semua. Nah, kalau sahlun berarti kemudahan yang pakai syarat, yusrun kemudahan yang tidak pakai syarat. Satu saja syaratnya, bukan kamu. Abdun leburkan kepada ma'bud. Abdun tidak ada. Maka tadi, yang tadi isim fa'il ke isim maf'ul. Kenapa tadi? Laka sodrok, dada siapa? Tuh, jangan dadamu, dada Muhammad. Jadikan dirimu mim ha mim dal sebagai Muhammad. Hanya Muhammad yang selalu bersama dengan kekasihnya Allah. Nah ini, kalau dadamu tetap sesek. Tadi semua, ya. Laka kepadamu. Laka, milik siapa? Ka. Ka-nya itu adalah, bisa kamu. Kalau kamu sudah berwujud Muhammad. Tadi semua, ya. Maka sekali lagi, kata sahlun ini adalah tadi. Tapi Allah tidak menggunakan itu. Jadi kita beruntung Allah tidak menggunakan kemudahannya itu sahlun. Artinya kalau begitu semuanya harus pakai syarat. Nah, inilah yang harusnya kamu yakin tumbuh di hatimu. Allah itu memudahkanmu tanpa syarat. Nah, ini yang harus dipahami tadi semua ya. Sementara kata yusrun, kemudian bagi semua bisa melakukannya. Itulah kata fa inna ma'al usri yusra. Tadi semua ya. Di sebalik kesulitan itu adalah ada kemudahan ya. Jadi penggunaan kata ma'a, inna ma'a menggunakan berarti yang di setiap masalah itu memang benar-benar ada dua solusi. Maka kata inna dengan kata ma'a disatukan. Karena kata inna diawali tadi adalah karena orang tidak percaya. Bahwa orang tidak percaya ya. Tidak percaya bahwa di sebalik kesulitan itu ada kemudahan. Sebenarnya sulitan itulah kemudahan. Gitu. Tadi yang harus kita pahami. Ya, tinggal bagaimana adalah melatih tauhidnya. Jadi pahami ya sekali lagi. Jadi fa inna fa-nya adalah fa'am istinafin adalah sementara inna ada harfu taukidin adalah untuk menjelas adalah sebagai penguat tadi semua ya. Nah, di sini ada kata ma'al usri itu udah mudhof ilaih. Tadi ma'a adalah dorof ya. Tapi dorfu makanin tadi semua kalau diartikan di sini ya. Jadi tidak akan berpisah kesulitan itu. Maka inna ma'a tidak akan berkesulitan. Di sebalik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Di masing masalah itu ada solusi ya sahabat. Maka mari kita lihat sebagai penutup dari Abah adalah menggunakan juga hikam kembali dari semua ya. Jadi intinya kalau seandainya kita ini punya masalah maka sesungguhnya adalah pasti di situ ada cuma masalahnya adalah karena kita terhijab. Kita menghijab Allah dengan kita. Si abdun tidak mampu melihat ma'bud gitu saja. Si makhluk tidak tersambung, tidak ada khuluk. Khuluk itu sambungan antara makhluk dan khalik. Sambungan antara abid dan ma'bud gitu. Sambung. Sambungnya itu di dadamu. Adalah bagaimana kau bicaranya di dada, bukan dengan lisanmu. Maka tadi ulama-ulama tasawuf mengajarkan tekuk lidah, rapatkan gigi, tarik nafas, jangan sampai ada angin yang berhembus, kata Imam Ghazali. Lailatul Qadar, Lailatun itu ketetapan, Al-Qadar itu. Ada qadar kepada kamu, kalau kamu adalah cirinya pada saat tidak ada udara, gitu. Padahal sebenarnya orang, kayaknya malam ini nggak ada angin, bukan itu cirinya. Kalau nunggu angin ya kamu tidak akan pernah ketemu Allah. Terima kasih ya sahabat tadi semua ya. Jadi al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta anin nadhari ilaih idlau hajabahu syai'un
la satarahu ma hajabah walau kana lahu syatirun lakana li wujudi hasyira. Jadi Allah tidak akan terhalang, kitalah yang terhalang oleh tadi anggapan kita. Maka la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha. Kita dianggap himar oleh syaitan kalau seandainya jasad adalah makhluk, hanya berpikir makhluk tadi semua ya. Maka beberapa hal dikatakan juga adalah la tarfana ila ghairi hajatan huwa muridu alaika. Pakai yarfa ghairihi maka huwa lahu wadian tadi. Janganlah kamu mengajukan kebutuhan pada makhluk tadi semua ya. Ini harus dipahami dulu tadi semua. Dan itulah dikatakan al-ajabu kullal ajabi mimma yahrubu mimma lanfika kalahu anhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ah tadi semua. Fa innaha la tamal absar walakin ta'mal qulubul lati bisudur. Kata Allah, bukan buta mata di sini, tapi buta mata di sini. Kenapa manusia adalah neraka jahanam? Walaqad darana li jahannam katsiran kana lahum qulubun la yafqahuna biha. Akibatnya walahum ayunun la yubsiruna biha. Butalah mata batinnya. Tadi ngomong dengan Allah itu jangan kalah dengan pina-pina. Tidak dadamu, ada mulutmu, ada matamu, ada kupingmu, di dalam dadamu ada kamu, dalam dadaku ada Allah gitu. Tadi. Maka disanjung oleh Bimbo, melihat bermata tapi tak melihat gitu. Bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak merasa. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ayyunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasmauna biha ulaika kal an'am. Kamu itu kebo gitu. Kamu itu babi gitu. Maka Nabi bersabda, man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Siapa yang tidak sadar nafas, man akhraja, keluar masuknya nafas. Ada syirullah, ada nurullah tadi semua ya. Inilah yang harus disadari oleh kita. Syirullah, nurullah. Syirnya Allah, nurnya Muhammad. Nurullah itu nurnya Muhammad tadi semua. Masak napu, istinsyar. Maka di situ. Nah, tetapi kalau ingin ada lailatun, ada al-qadar, nah di situ kamu harus berhentikan angin di situ. Maka tadi syaratnya Lailatul Qadar itu 21, 23, 25, 27, 29. Nah itu orang ditunggunya tanggal lagi, ngaco lagi itu. 21 kamu itu 2 tapi 1. Gitu. Nah, itu. Dohir batin tapi tadi semua. Satukan la ilaha illallah batinmu, Muhammad Rasulullah adalah jasadmu. Satukan ahad. Maka 21 itu akan membuat kamu lailatun. 21 itu adalah abid wal ma'bud, itu disambungkan dengan nafas. Nah, itu tadi. Maka Nabi bersabda, man ahroja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Siapa keluar masuknya nafas tidak ingat pada Allah, nurullah dan sirullah, yaitu bangke. Mislul hayawan, seumpama binatang, dunal baqarah, tapi terlalu mulia bangke sapi, kata Nabi, fahiyakal hinjir, bangke babi. Nah itu sahabat ya. Nah, nyambung lagi pada kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah Ibnu Arabi. Kenapa kata Ibnu Arabi Allah menciptakan babi bukan untuk menyindir babi, tapi menyindir manusia yang memiliki martabat babi. Artinya apa? Dari semua. Kata babi, kata anjing, aku ini najis mugolado, tapi bisa disucikan dengan 7 air dan 1 tanah. Tapi kamu wahai Abu Yazid, itu anjing ngomong ke Abu Yazid. Tadi semua tidak mampu melihat aku yang sejati aku pada anjing itu. Maka kau 7 samudra dan 7 benua tidak bisa mensucikan. Itulah kenapa Allah menciptakan anjing dan babi yang haram tapi diciptakan untuk nyindir kita. Ya, sahabat, sama seperti Allah menciptakan khomer untuk menyindir yang tidak mabuk tapi mabuk. Jadi tadi semua. Maka kata wala taqrabus shalat wa antum sukara. Jangan kamu dekati sholat kamu mabuk. Ternyata sekarang ini banyak orang sholat mabuk. Walaupun bacaannya Imam Masjidil Haram mabuk sebetulnya. Sebelum kamu melihat abid wal ma'bud. Siapa yang sholat? Itu kan tadi semua. Inilah sahabat. Padahal kalau kita dari adalah ngerti hakikat abid wal ma'bud. Makhluk dan khalik. Hubungannya adalah khuluk. Maka disitulah ada jamaknya akhlak. Akhlak semua makhluk inilah. Maka tujuannya. Nabi bukan untuk nyuruh sholat. Nabi bukan nyuruh kita belajar ini itu.
Tapi wama innama, tuh kata innama lagi, dibatasi. Sebenar-benarnya hanya tujuan utama Nabi itu menyempurnakan akhlak. Akhlak siapa? Akhlaku bi akhlakillah. Tadi, kalau kamu, maka aku tidak ada. Kalau kamu bukan kamu, aku yang ada. Itu aja solusinya. Maka pada saat begitu, satu masalah, dua solusi. Solusi adalah untuk ruhmu dan solusi untuk jasad. Untuk ruhmu adalah ada yaudu, untuk tubuhnya ayyadayu ayyidu. Ada pesta, ada iftar. Maka muncullah syawal, naiklah. Muncullah Zulqa'dah, qa'adah. Kamu sudah duduk, ngerti siapa dirimu. Muncullah Zulhijjah, maka waqafa. Sampailah kamu kepada dia. Waqafa, ternyata sebenar-benarnya abid itu ma'bud. Sebenar-benarnya makhluk itu khaliq. Maka syaitan ingatkan, abahawis memenangkan Allah, laka kepadamu antanduro. Lihatlah kamu dalam dan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam dirimu lihatlah ke dalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sahabat, ya. Jadi al-ajabu kullal ajabi mimma yahrubu mimman fikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa lahu ma'ah. Alangkah mengherankan orang yang lari dari Allah. Gitu. Alangkah heran asbak kayu yang lari dari kayu. Gitu kan bahasanya. Maka kata abang hikam pakai asbak aja semua. Quran juga pakai asbak bisa semuanya. Karena segala kullu syai'in babun ilallah. Apa yang ini nggak ada yang bukan Allah. Semuanya Allah. Sahabat, ya, inilah persoalannya. Kamu melihatnya bagian yang mana? Jadi alangkah mengherankan asbak kayu lari dari kayu, padahal dia nggak wujud kalau nggak ada wujud kayu. Alangkah mengherankan kayu, asbak kayu nggak butuh pada kayu, padahal dia wujud kudrotnya kudrot kayu, irodatnya irodat kayu, ilmunya ilmu kayu, hidupnya hidup kayu, semuanya milik kayu. Tadi. Al-ajabu kullal ajabi mimma yahrubu mimma lanfika kalahu anhu wa yatlubu ma la baqa'ala. Ya sahabat, ya. Kalau tidak begitu, maka la tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roha. Yashiru wal makanul ladir tahala ilaih wal ladir tahala anhu walakinil hal minal akwan ila mukawin. Dari akwan mukawin. Karena kenapa tidak boleh di akwan? Karena al-akwanu dohiru hagirotun. Akwan itu dohirnya tipuan. Wabatin wa ibrotun. Batinnya lah ibroh. Allah lah batinnya itu. Maka kita harus belajar menghilangkan. Hilang aku ke dalam kosong. Ahmad batinku. Muhammad dohirku. Lenyaplah aku. Hilanglah aku. Allahu ruhun Muhammadun jasadun. Itu. Ahad Zatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah. Kamu bisa menyaksikan nur fil Allah pada tubuhmu. Kau bisa menyaksikan nur asma Allah di hatimu. Kau bisa menyaksikan nur sifat Allah pada ruhmu. Dan kau menyaksikan nur Allah, nurullah pada sirmu. Semua, ya. Wujudlah kamu. Kamu adalah bukan kamu. Nah, kalau sudah begitu, mulutmu kalamku. Penglihatanmu penglihatanku, pendengarnya pendengaran. Nah, guru yang sudah begitulah yang kamu harus datangi, karena dia tidak akan meminta uang padamu, karena dia tidak akan menyusahkanmu, karena dia tidak akan pernah. Semuanya adalah hanya untuk kasih sayang kepadamu. Diutus untuk membawa rahmat kepadamu, rahmatan lil alamin, rahmatan fil alamin. Ini saja. Ya. Maka jauhi orang-orang menjual belikan ilmu-ilmu hakikat dari semuanya. Tentang takin, baiat, dan lain sebagainya. Jauhi. Karena itu bukan tambah pengetahuan kepadamu. Tambah hijabnya kamu. Ya. Juga pahami tentang mursyid tadi semua. Ada orang yang berkata, oh, saya udah punya mursyid. Cukup saja nyantol. Seperti kereta. Enak dengkulmu. Tadi semua. Tadi itulah kenapa yang disebut mursyid itu orang hidup. Dan disinilah bedakan antara guru syariat dan guru ma'rifat. Mursyid itu guru ma'rifat. Posisinya ada di belakang. Guru syariat ada di depan. Maka inilah perlukan guru yang hidup. Yang bisa dorong. Tadi. Tutwuri handayani. Makanya amaliyahnya terserah si murid. Maka
masalah di torikot itu bukan di guru, tapi di murid. Kenapa murid itu dikata aroda? Aroda, murid. Murid siapa? Bukan murid gurumu, bukan murid Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad tidak pernah menganggap sahabatnya murid. Maka sahabat, nah inilah kemasalahan juga dalam Islam sekarang. Orang senang disebut mursyid, aku mursyid. Tadi semua. Nah inilah persoalan. Nih, kredit Abah, cari kalian Abah nanti di akhirat nanti. Orang yang bermursyid tapi salah melihat pada tubuhnya. Yang bersuami, yang beranak. Maka gagallah kamu dalam bermursyid. Wallah, sahabat. Maka jangankan kepada gurumu. Itulah kenapa Nabi Muhammad itu tidak punya anak keturunan. Kamu harus paham itu tadi semua. Dan adapun Amalia, kalau harus ngikutin gurunya. Muhammad itu guru, walaupun beliau tidak pernah mengatakan sahabat itu murid. Tetapi guru dari sahabat itu. Lihat, kenapa Ali punya torikot Qadiriyah? Kenapa Abu Bakar punya torikot Naksabandiyah? Kenapa Umar punya Satariyah, Wahidiyah misalnya? Kenapa Bilal bin Rabah, Ahadiyah? Kenapa bin Mu'ad bin Jabal punya torikot yang lain? Artinya apa? Semua pilihan pada murid. Aroda. Maka betapa oonnya orang punya anggapan, saya cukup nyantol ke guru kayak kereta. Enak aja, dengkulmu peot. Tadi semua. Guru torikot itu di belakang. Suruh silakan, masing-masing punya warid. Ali punya warid, jadilah zikir jahar. Abu Bakar punya warid, jadilah zikir hopi. Tuh, sahabat. Inilah ucapannya ya. Berhentilah orang torikot menganggap demikian. Itu ketololan. Ya, tadi semua. Ya, jangankan kepada mursyidmu, kepada Muhammad pun Abdullah tidak bisa. Abu Thalib nggak bisa. Bahkan Allah mengancam. Coba kalau orang yang bisa menolongmu, maka berhentilah beranggapan kamu nyandar pada mursyidmu. Kalau kau tidak mampu melihat Allah di sebalik mursyid itu. Tadi. Inilah adalah persoalan. Ya, jangankan mursyidmu yang manusia biasa. Nuh tidak bisa nolongin Kan'an pada saat Kan'an salah. Karena masalahnya bukan pada Nuh, tapi pada Kan'an. Sebagai aroda. Dia punya kehendaknya menjadikan ayahnya guru. Nah inilah. Maka gurunya bukan Nuh, tapi muridullah. Nuh hanya sebatas perantara. Kau lihat terjebak pada Nuh, nyemplunglah kamu. Kau lihat mursyid itu bapakmu, nyemplunglah kamu. Kepada torikot-torikot yang mursyidnya punya anak, jangan kau pandang anaknya itu bab semua. Tapi kita harus punya hormat saja pada Ahlul Bait. Ahlul Bait itu apa? Pada tubuhnya saja. Sementara tubuh penghalang pada manusia yang berjalan pada Allah. Itulah Allah mengatakan pada Muhammad, ya Muhammad, kalau ada manusia bisa memberikan syafaat, kata Allah, suruh dia bikin seekor nyamuk. Coba. Apa bisa mursyidmu bikin seekor nyamuk? Apa bisa Muhammad bin Abdullah itu bikin seekor nyamuk? Adakah makhluk yang bisa menciptakan seekor nyamuk? Tidak ada. Dan tidak ada yang punya hidup kecuali Allah. Ayo luruskan tauhidnya. Tadi semua. Berhentilah. Apalagi yang mursyidnya kayak badut, kayak apa semua. Tadi semua. Ingin, akhirnya kata-katanya. Inilah tadi semua. Inilah yang harus pahami oleh kalian. Maka kenapa Syatoilah Tuan Syabul Qadir ya. Di dalam yang harus kamu pahami di sini. Pada saat mursyid itu sudah meninggal. Maka kalian harus paham tentang itu ya. Harus paham. Ini di dalam bab akhir kalau nggak salah. Adalah tentang mimpi ya. Abah sedikit saja. Biar karena ini ada yang bertanya kepada Abah ini katanya. Kita cukup nyantol saja. Dengkulmu peot. Tadi semua. Guru itu terserah murid. Maka kenapa semua sahabat tidak bersama Thariqah Muhammad? Silakan memilih. Warid, masing-masing punya warid. Maka disitulah, karena memang dalam thariqat ma'rifat, guru itu di belakang, dorong kamu. Kamu jadi apa? Itulah aroda. Murid itu dikata aroda. Ini, yang penting nyantol, dasmu, tadi semua. Maaf. Abah suka kohal kepada orang-orang yang punya anggapan begitu. Tetapi sebenarnya itulah mencelakakan manusia lain. Tadi semua. Sandaranmu hanya. Maka dikatakan adalah. Summa fit tarbiyati la budda minal munasabati fal mubtadi'u fil awwali amrihi la munasabata bainahu wa bainallahi ta'ala wala baina nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Setiap dalam bimbingan ruhani ada keserasian. Kamu langsung dengan Allah jangan. Nah mungkin
maka kamu harus bersama Rasulullah. Tapi kamu adalah hanya bisa dengan Rasulullah. Tadi semua ya. Tapi dengan Rasulullah pun kamu harus ngerti nggak hakikat syin dan titik bah. Karena banyak orang sebagai mengaku mursyid tapi belum menjadi titik bah, belum menjadi syin, belum bisa dipanggil ya syin. Mari dikatakan fahtaja la mahalata illa tarbiyatil al waliyu awalan li anna bainahuma munasabatun fi jihatil basyariyati kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hal hayatihi fa idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fal hayatid dunya la mahtaja li ahadin ghairihi wa abdal intiqali ila Nabi Muhammad aja berkata, kamu hai sahabat putus dari aku. Hari Sabtu. Jangankan pada mursyid mau sandari, udah meninggal pun sandari kebodohan. Tadi semua, ya. Mursyidmu itu hakikat syin, hakikat Rasulullah di zamanmu dan dia punya jasad. Ingat itu yang mursyid. Maka juga sama di bawahnya mengingatkan wa kadali kali al auliya'u idza ta'allaqu ilal akhirati ketika dia adalah udah ta'alluq udah kepada akhirat, udah meninggal. Wa kadzalikal auliya'u idza ta'alluqu ilal akhirati la yasilu ahadun. Tidak akan nyambung dengan dia tadi. Minhum lil irsyadi ilal maksudi fafham. Nah ini nih di sini katakan fafham in kunta min ahli in kun li fahmi. Tapi kalau kamu nggak paham disebutkan wa illam takun adalah apa nih katakan ada fatlubil fahma biryadatin nurin niyatil apa namanya ghalibati ala nafsi. Maka di sini Abah mengajarkan adalah untuk riadoh semuanya. Untuk kau bisa mampu melihat siapa sesungguhnya di sebalik yang sekarang ini digunakan oleh gurumu sebagai syin di zamanmu. Karena syin itu dohir. Karena syin itu 3 syariat. Dohir, hati, ruh. Berarti harus jasad, ruh. Bagaimana mungkin mursyid yang sudah tidak ada dohirnya? Karena ingat manis itu ada pada gula. Ingat kenyang itu ada pada nasi. Ingat itu. Oh bisa aja kalau kamu sudah makom dakut itu sanggul. Udah gak makan, gak minum, gak bersetubuh. 50 tahun, nggak boleh itu kamu sendiri boleh jalan begitu. Karena kamu sudah bukan makhluk berarti. Kan gitu saja. Nah inilah sahabat yang harus dipahami. Jadi mursyid itu orang hidup. Maka karena sahabat Anum berkata, seletik-letiknya Abah, sekecil-kecilnya Abah, sebesar-besarnya Abah sepuh. Nggak ada Abah sepuh tanpa Abah. Nah begitu. Jadi sekecil-kecilnya Abah Anum, kata Abah sepuh. Tapi dohir. Nah itu. Ini orang sekarang. Tapi yang dohir juga lihat juga. Jangan mentang-mentang yang dohir. Tadi semua padahal hanya bungkusan doang. Tadi hanya imamah doang yang gede. Hanyalah badut. Kenapa? Kita cuma harus cerdas di situ sahabat. Ya, mohon maaf atas kurangan sekali lagi. Abah, nanti kalau ingin mau jelas kepada Abah tentang mursyid, silakan datang ke tempat Abah. Maka Abah Setu tidak pernah menganggap dirinya sebagai mursyid. Ingat itu. Jangankan sebagai mursyid. Sebagai aroda, murid aja belum becus. Nah itu. Ya, betapa sombongnya orang yang merasa sudah jadi mursyid. Maka jangan aneh. Dalam 20 tahun terakhir Abah menyaksikan mursyid-mursyid meninggalnya susah. Kenapa? Karena dia tidak membawa muridnya pada Allah. Karena dia menganggap murid. Padahal Rasulullah SAW pun yang agung menganggapnya sahabat. Supaya apa? Samarinda. Kenapa harus samarinda? Sama rendah. Karena kita adalah harus kembali ke balik papan. Tadi semua ya. Bagaimanapun bontang banting urusan tadi kamu tetap kamu harus, maka disitulah kamu harus apa namanya sepaku tadi sepaku sepenajam tadi semua. Itu Kalimantan luar biasa. Sehat, mohon maaf kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, buat teman-teman seperti biasa malam ini adalah manakib ya. Maka Abah menunggu kalian adalah di majelis tadi semua. Marilah kita membacakan kisah orang supaya menjadikan aspirasi kepada kita. Ya. Manakib adalah jamak taksir, mankob dan nakbun. Mankob itu mankobah. Mankobah itu kisah. Nakbun adalah jalan yang menanjak ke atas. Cuma sayang sekarang ini manusia senangnya di bawah. Karena tadi kayak kan nasi tumpeng. Sama aja kayak Candi Borobudur. Ada Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu. Kenapa sekarang ini manusia ingin perjalanan rohani ke Arupadatu, tapi dia senangnya di Kamadatu. Gitu. Karena memang di Kamadatu banyak kenikmatan jasad tadi semua. Sama kayak tumpeng.
Sama gunung. Kenapa orang tuh senang main di bawah? Karena tadi banyak telur, ada ayam, ada sayuran. Sementara begitu sampai di puncak, kamu nggak dapat apa-apa selain Allah. Nah, kamu pilih mana? Itu saja. Sekali lagi terima kasih. Ya, sekali lagi teman-teman yang ikut manakib, yang misi dekat, ayo biasakan gabung bersama Abah di sini. Ya, inilah yang harus dipahami oleh kalian. Ya. Jadi itu saja barangkali yang bisa Abah sampaikan. Sehat semua panjenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.